Pemirsa, di penghujung 2018 dan juga di awal tahun 2019, bencana alam terus terjadi, belum lepas dari penanganan bencana tsunami dan erupsi Gunung Anak Rakatau. Serangan puting beliung dan curah hujan yang tinggi hingga menyebabkan longsor kembali mendera di sebagian wilayah. BMKG sebagai garda terdepan dalam memantau potensi perubahan cuaca, terus mengupayakan menyebar informasi dinamika cuaca. Nah, seperti apa gambaran cuaca yang patut diwaspadai di awal tahun 2019? Sudah bersama kami ada Agi Wandala Putra sebagai Kasub Bidang Prediksi Cuaca BMKG. Mas Agi, selamat pagi, selamat tahun baru 2019. Mas Agi, apa kabar Mas Agi? Baik, alhamdulillah. Mas Agi, sudah di tahun 2019. Ya. Apa yang perlu diwaspadai? Paling tidak 3 bulan atau 6 bulan ke depan deh. Kalau kita mencermati mengenai 2018 kemarin, banyak bencana, banyak yang tidak terwaspadai, banyak yang kemudian tidak mampu, kaget begitu ya, paling tidak terjadi bencana. Bagaimana Mas Agi? Tadi saya ingin menggarisbawahi seperti data dari BNPB tadi, bahwa kita perlu ingat, BNPB juga menyebutkan bahwa potensi bencana hidrometeorologi itu menjadi prosentase ataupun peluang terbesar terjadi di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita aware ataupun ketahui bersama, bahwa faktanya bahwa Indonesia merupakan wilayah yang selalu disuplai oleh massa udara yang cukup banyak di kawasan kita, sehingga kita memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Itulah kenapa potensi bencana hidrometeorologi ini sangat tinggi. Bentuk-bentuk hidrometeorologi bencana seperti apa? Antara lain sebetulnya pemicunya itu secara sederhana memang antara lain adalah hujan. Jadi dengan hujan lebat ini bisa mengakibatkan banyak sekali dampak. Salah satunya misalnya banjir, kemudian juga tanah longsor, banjir bandang, bahkan sekarang genangan di perkotaan, dan beberapa waktu terakhir longsor kita ketahui juga kemarin turut berduka juga ada di beberapa kawasan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bencana yang sebetulnya secara frekuensi ini sangat tinggi di kawasan Indonesia. Namun seringkali kita justru tidak menyadarinya, karena terkadang memang ketika ada gempa besar begitu ya, itu lebih secara kabar atau berita lebih besar begitu. Tapi secara frekuensi bencana hidrometeorologi merupakan ancaman yang nyata juga di tahun 2019. Baik, Mas Agi, ini kita tampilkan ya, ini beberapa grafik begitu ya, paling tidak pemetaan di wilayah Indonesia mengenai prediksi hujan harian. Mungkin bisa dijelaskan nih, Mas Agi. Ini sebuah tanda yang artinya kita bisa ingat bahwa dalam katakanlah malam pergantian tahun juga kita di sekitar wilayah Jakarta misalnya terjadi juga hujan dengan intensitas meskipun ringan hingga sedang tetapi disertai angin. Nah, ini menunjukkan bahwa kita masih dalam track kondisi musim hujan. Artinya apa? Saat ini kalau kata nelayan misalnya ini angin baratan saat ini. Nah, apa yang terjadi saat ini bahwa pada periode awal dari tahun 2019 ini, kawasan Indonesia kembali kita bisa lihat di gambaran ini berwarna kuning ya sebagian besar. Ini merupakan dominasi hujan yang cukup banyak di kawasan kita. Walaupun kita juga patut bersyukur banyak hujan ini yang jatuh di wilayah perairan sebetulnya, tidak di daratan. Ini juga terjadi merata ya, paling tidak di Pulau Jawa, lalu kemudian Sumatera begitu, dan juga Kalimantan. Betul, indikasi ini kembali muncul di 2 hari terakhir, karena memang saat ini kembali muncul aktivitas monsun dingin Asia yang ditandai dengan daerah dorongan massa udara. Kita bisa lihat ini ada merah juga di sini area hujan. Ini semuanya ngumpul ke wilayah ini perkiraan kita. Untuk hari ini ya? Ya, diperkirakan 1 Januari, ya? Betul. Kalau kita lihat di sini bahwa BMKG mengeluarkan peringatan ini kembali untuk kawasan yang rawan longsor, kemudian rawan banjir bandang ini agar kembali berhati-hati. Karena kita lihat misalnya di selatan Jawa, daerah Sukabumi kembali ini muncul daerah-daerah dengan potensi hujan cukup tinggi. Termasuk juga di Jawa Tengah, kalau kita lihat polanya, banyak sekali kembali potensi hujan yang muncul di daerah pegunungan misalnya. Nah, ini akan muncul kembali kurang lebih sampai 1 minggu ke depan. Plus juga ditambah dengan angin yang cukup kencang masih mendominasi, terutama di wilayah selatan. Jadi ada 2 hal yang perlu kita waspadai bersama, yaitu salah satunya adalah angin kencang juga sebetulnya. Angin kencang yang kemudian terjadi di Cirebon, lalu kemudian di Bogor, itu kan betul-betul membuat orang panik. Tidak menyangka kemudian angin puting beliung bisa seperti itu. Nah, ini kenapa terjadi dan kemudian di wilayah mana saja nih mungkin? Sebetulnya Mas Egan ada 2 hal. Yang pertama adalah bahwa saat ini secara menyeluruh hampir sebagian besar kawasan Indonesia ini didominasi dengan angin yang cukup kencang. Artinya dari wilayah pesisir, kemudian di katakanlah Jakarta, pesisir utara. Namun kemarin kejadian yang terjadi di sekitar wilayah Cirebon, kita mengindikasi bahwa ternyata di 2 hari terakhir dan diperkirakan sampai 3-4 hari ke depan, potensi awan cumulonimbus ini akan kembali meningkat. Itulah kenapa kemarin kita juga ingatkan di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, termasuk di Jawa bagian barat, termasuk Sukabumi,
Diperkirakan awan-awan cumulonimbus ini yang akan mengakibatkan puting beliung, misalnya hujan es, ini akan kembali meningkat secara Tapi frekuensi. tidak ada wilayah tertentu yang kira-kira mungkin akan terjadi angin puting beliung seperti Cirebon sama Bogor begitu, ada perkiraan? Secara kawasan yang paling dominan potensinya adalah di Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah, Bangka Belitung dan juga di Sumatera, pesisir barat Sumatera. Kita perlu perhatikan juga di Ya, sana. ini kita tampilkan kemudian 2 hari berikutnya, tanggal 3 Januari 2019, kita lihat tidak jauh berbeda dibandingkan dengan hari ini. Betul. Yang membedakan adalah kalau kita lihat dari tanggal 1 dan tanggal 2 tadi, banyak sekali akumulasi hujan yang terjadi di perairan. Itu adalah akibat memang banyak sekali massa udara yang cukup merata masuk ke kawasan kita. Namun kita lihat di sini sebarannya sedikit berbeda, di mana di pesisir barat Sumatera akan kembali hujan. Seperti kita ingat, banyak kawasan-kawasan di Sumatera Barat ini banyak daerah yang rawan longsor. Kemudian juga di sekitar wilayah Jawa kembali secara umum ini hujannya akan kembali meningkat dan potensi awan-awan hujan yang durasi singkat tapi intensitas tinggi akan kembali muncul. Satu hal kita jangan lupakan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan kita ingat kemarin di kawasan baru di Sulawesi Selatan juga sempat terjadi banjir, diperkirakan juga akan kembali muncul hujan dengan intensitas tinggi di Sulawesi. Mas Agi, ini sampai kapan sih? Apakah hanya terjadi pada musim hujan? Kalaupun memang iya, puncaknya kapan nih musim hujan? Baik, kita perlu ingat bahwa di tahun 2019 ini kita akan melihat karakter musim di Indonesia yang katakanlah relatif normal karena tidak ada gangguan wilayah cuaca yang cukup intens seperti El Nino, La Nina yang saat ini kondisinya normal. Dan kita perlu ingat bahwa sampai nanti bulan Maret kita masih berada di periode musim hujan dan kita perlu ready di mana puncaknya kurang lebih akan berlangsung sekitar bulan Februari. Nah, ini yang perlu kita waspada karena masih akan ada periode-periode di mana hujan itu akan turun dengan intensitas tinggi, Mas Eka. Baik. Ini grafik ketiga tanggal 4 Januari, kita lihat juga tidak jauh berbeda ya. Mas Agi. Indonesia memiliki 3 karakter musim dan salah satunya adalah karakter monsun kita sebut, di mana puncak hujannya biasanya dari Desember dan juga sampai Maret ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini area-area yang memang memiliki pola-pola hujan yang cukup intens. Pesisir barat Sumatera, Jawa hampir sebagian besar, kemudian Bali serta Nusa Tenggara Barat, dan jangan lupakan juga di Sulawesi Selatan. Jadi memang curah hujan di provinsi-provinsi yang saya sebutkan tadi akan kembali mengalami hujan dengan intensitas tinggi, Mas. Baik, Mas Agi, apakah kemudian bencana-bencana seperti longsor, angin kencang bisa disimpulkan hanya akan terjadi hingga bulan Maret? Paling tidak waspada sampai bulan Maret. Betul. Satu hal yang kita perlu edukasi bersama kepada masyarakat bahwa kita berada di benua maritim. Dan sekitar kita laut dan suhu lautnya juga hangat, artinya apa? Banyak sekali penguapan yang terjadi sepanjang tahun. Memang betul akan ada periode kemarau di wilayah kita, tetapi yang perlu kita pahami adalah fenomena-fenomena cuaca ekstrim yang sangat mungkin terjadi, Mas. Seperti angin kencang, kemudian puting beliung gitu ya. Itu bisa saja muncul meskipun pada saat peralihan, kemudian pada saat menuju musim hujan misalnya. Jadi kapan saja bisa saja terjadi. Itulah pentingnya perlunya pengamatan atmosfer di wilayah Indonesia, semakin perbanyak jejaring pengamatan, itulah memang tugasnya BMKG. Karena apa, semakin di kawasan kita memiliki karakteristik lokal yang sangat variatif. Misalnya saja kita ambil contoh Jakarta, wilayah Cibinong, Depok, Bogor memiliki intensitas petir yang lebih tinggi daripada wilayah utara. Inilah karakter lokal yang memang banyak sekali terjadi di Indonesia. Apakah memang lebih dominan bencana ini kemungkinan besar ya terjadi di Pulau Jawa saja atau semua wilayah? Begini, merata? Ketika kita bicara bencana, tentu saja ada satu hal ataupun satu variabel yang kita perlu pertimbangkan. Salah satunya itu kerentanan dan juga jumlah penduduk. Tentu saja Jawa dengan jumlah penduduk yang sangat banyak memiliki potensi kerentanan yang lebih tinggi. Sehingga kewaspadaannya pun juga kita harus perhatikan karakteristik lingkungannya bagaimana ketika ada hujan tinggi datang, apakah bisa air mengalir dengan secara alamiah ke tempat-tempat yang rendah misalnya. Nah, ini kita perlu perhatikan karena dengan daerah yang curah hujan yang sama misalnya, Jawa dan Papua, kita akan memiliki dampak yang berbeda. Di Jawa barangkali dengan banyaknya penduduk, dampaknya bisa lebih masif. Tetapi ketika misalnya di Papua ataupun di Kalimantan dengan hutan yang sangat banyak misalnya, itu mungkin dampaknya lebih minim misalnya. Tapi itu pentingnya kita menjaga juga kondisi lingkungan untuk meminimalisir. Kalau secara keseluruhan memang Indonesia musim hujan, tapi mungkin yang paling parah intensitas hujan yang paling tinggi di wilayah mana saja, Mas? Pulau Jawa. Pulau Jawa, kemudian pesisir barat Sumatera, Sumatera bagian selatan termasuk di Sumsel, Lampung ya. Kemudian, nah ini pas sekali kebetulan ini prediksi hujan bulanannya, kita bisa lihat kawasan-kawasan yang berwarna hijau ya. Barangkali bisa terlihat di sini, kita lihat Mas nih, di Januari pesisir barat Sumatera akan mengalami hujan dengan intensitas yang tinggi. Yang kemudian, hijau itu yang tinggi ya? Betul, ini adalah area yang memiliki intensitas hujan tinggi, disusul dengan Jawa. Itulah kenapa kemarin Cirebon, misalnya Majalengka akan hujan dengan cukup tinggi, pesisir utara Jawa dan juga Jawa Timur. Satu lagi diingat di Sulawesi. Jadi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, kemudian sebagian
Kalimantan ini intensitas hujan secara umum akan merata. Kita lihat Februari. Ya. Nah, ini lebih jelas di Februari. Beberapa daerah di sekitar wilayah Sumatera sudah mulai kering. Misalnya di Sumatera Utara, Riau ini sudah mulai menurun intensitas hujannya. Tetapi kita bisa lihat pesisir selatan Sumatera bagian selatan, Jawa sebagian besar betul. Nah, kita akan menghadapi puncaknya.